Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Om, nama saya Asyik Muhammad. Kami dari WhatsApp ingin mewawancarai. Jadi Om, bisa diceritakan secara singkat apa itu Ijakrung? Oke, terima kasih Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ijakrung itu sebuah movement ya. Movement yang pertama kita ada campaign budaya berkain sarung, khususnya untuk kalangan milenial pria. Milenial, Gen Z, Gen Alpha, sekarang udah ada Gen Sigma kan. Nah ini budaya ini hampir kita bilang hampir tidak disenangi lagi lah gen-gen ini. Sedangkan ini budaya kita gitu. Kemudian kita ada misi untuk transfer knowledge khususnya untuk fashion industry. Ini bagian dari transfer knowledge yang teman-teman sedang buat ini. Kemudian yang ketiga tuh Ijakrung itu ada bisnisnya. Bisnis tuh kita setelah kita campaign, setelah kita transfer knowledge, dan kita ada bisnisnya untuk membuat produk, karena kita ajak orang pakai sarung, sedangkan kita nggak buat sarungnya gitu. Kita ajak orang minum kopi, tapi kita nggak buat kopinya. Ini kita buat sarungnya. Kemudian di bisnis Ijakrung ini ada CSR. CSR-nya kita support untuk movement 2 tadi. Kita sering sekali nanti terima student magang, atau kita support event yang berkaitan dengan campaign budaya dan segala macam. Apakah cabang toko Ijakrung ada di luar Aceh? Sekarang kita lagi off dulu. Di 2024 kita ada di Sarinah, Jakarta, kemudian dia ada di Strand Mall di Kuala Lumpur. Tapi sekarang kita take off dulu, kita fokus yang di Aceh. Untuk di luar Aceh, baik dalam dan luar negeri, kita fokus melalui online. Nah, Ijakrung ini ada dijual secara online? Ada. Nanti teman-teman bisa lihat di Shopee atau di Marketplace. Kita juga ada di website, ada website kita sendiri www.ijakrung.com. Kemudian kita ada di IG, ada di TikTok juga, ada di Facebook juga, dan ada di grup di WhatsApp. Terima kasih. Jadi dari mana awalnya ide Om membuat dan mengembangkan kain Ijakrung? Nah, jadi idenya kita punya basic culture sebenarnya. Jadi tidak ada, kalau saya berani bilang itu tidak ada orang Aceh yang tidak tahu Ijakrung sebagai kata benda. Lebih dalam lagi, tidak ada orang Aceh yang tidak punya Ijakrung. Bukan brandnya, tapi bendanya. Pasti punya semua. Dan yang terakhir mungkin lebih berat lagi, kalau ada orang Aceh yang tidak punya Ijakrung, saya berani pertanyakan keacehannya. Karena hampir semua orang Aceh itu kaya miskin di kota pas macam semua punya Ijakrung. Dan statement itu balik lagi ke saya gitu kan, saya sebagai orang Aceh. Jadi saya kemana-mana saya bawa. Jadi ide awalnya di tahun 2010 sampai 2013 itu saya kan tinggal di Jakarta, ada bisnis di sana. Jadi saya pingin di saat itu masih umur 28 tahun. Umur 28 tahun, saya mau pakai sarung itu di luar tempat peribadatan. Tapi saya nggak nemu sarung yang keren gitu untuk saya bawa ke mall, saya bawa ke warung kopi itu, saya nggak dapat sarungnya. Sarungnya terlalu tua buat saya bawa. Kalau ke masjid oke, karena semua orang pakai sarung. Itu pada saat saya pakai sarung untuk keluar tempat peribadatan, nggak keren. Sehingga saya buat sendiri sarungnya. Belum terpikir ide untuk buat itu bisnis, karena saya ada lagi bisnis lain. Jadi pada saat saya buat dengan polos, dengan bahan yang nyaman untuk pria, karena pria ini kan agak sedikit rewel dia mungkin. Kalau kita bilang ini tren, prianya kan berpikir dulu apa tren nih, masa merah sebelah celananya, kuning sebelah, dia nggak mau. Begitu juga dengan bahan gitu. Kemudian di 2015 saya rilis secara resmi brand Ijakrung itu, dan alhamdulillah diterima cepat di masyarakat. Apa yang membuat Om tertarik mengangkat kain tradisional Aceh sebagai karya utama? Oke, nah jadi yang tertariknya gini, kalau di Indonesia itu ada Wastra namanya. Wastra itu dilindungi sama 2 undang-undang minimal, sama 2 undang-undang. Dan di Aceh bagian dari Sumatera. Jadi di Sumatera itu ada Wastra itu kain songket benang emas, itu dari Aceh sampai ke Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Palembang, Sumatera Barat,
itu punya songket semua. Itu dilindungi sama undang-undang. Kalau Jawa itu ada batik tulis, ada tenun lurik namanya. Di Indonesia Timur tuh ada kain ikat yang gambarnya kayak ada buaya ya, dan segala macam. Jadi kenapa tertarik dengan kain-kain yang seperti ini? Ini punya nilai, daerah tuh punya khas masing-masing. Dia nggak bisa di head to head. Kain Aceh mau diadu dengan kain Jawa nggak bisa. Tetap ada plus minusnya. Dan kemudian dari segi item fashion itu tidak banyak desainer yang mau mengakomodir kebutuhan pria. Jadi kalau kita lihat, hampir kalau kita masuk pameran fashion show itu hampir semua desainer buat pakaian untuk wanita gitu. Lebih lagi dari item fashion pria pinggang ke bawah ini tidak berani orang explore karena itemnya sangat terbatas. Sedangkan kita punya existing produk yaitu Ijakrung secara kata benda, dan ini sudah eksis di masyarakat. Sehingga kita tertarik, kita ngambil, kita rebrandingnya lebih mudah karena semua orang udah tahu itu Ijakrung secara kata benda. Oke. Saat membuat kain sarung itu kan itu ada motif-motifnya tuh. Oke. Nanti inspirasinya dari mana? Nah, jadi motif-motif itu ada yang existing, kita rebranding ulang. Ada juga yang kita memang create, kita ada risetnya. Kita riset, kita buat sendiri. Tapi kita tampilkan dengan DNA brand kita. Nah, makanya nanti kalau teman-teman lihat pintu Aceh ada, tapi kok berbeda dengan pintu Aceh yang beredar. Nah, kita riset, kita rebuild. Jadi dengan warna dan lebih minimalis, peletakannya yang enggak simetris tapi asimetris, udah gitulah. Dan pasti ada filosofi. Kalau yang di motif-motif batik itu ada makna-maknanya gitu. Ada kayak yang terakhir kita ngangkatnya ini. Nah ini salah satu motif yang kita rilis kalau nggak salah saya itu 2023 ya. 2023 ini motif Mekka namanya. Motif Mekka ini terinspirasi dari perjalanan spiritual kayak ini nih. Kalau ini mungkin semua orang tahu pintu Aceh. Ini motif yang ada di pancoran emas di Ka'bah. Mungkin nggak semua orang perhatiin itu gitu. Nggak pernah lihat kan? Banyak orang umrah haji itu nggak perhatiin. Tapi nggak tahu tuh pada saat saya tawaf Allah perlihatkan, lihat itu katanya. Terlihat itu, dan ini sangat mirip dengan apa tuh yang atap rumah Aceh itu. Nggak tahu kaitan nih, biasanya Arabic pattern itu kan petak-petak. Nah, ini tiba-tiba kalau ada kayak Turki Utsmani gitu, saya coba angkat sambil ada dakwah juga, ada filosofis, tapi tetap kita combine dengan keacehan. Nanti orang cari ada pintu Acehnya yang enggak, ini salah satunya. Jadi Pak, kesusahan terbesar Bapak yang pernah Bapak alami dari awal buka toko ini? Nah, jadi tantangan terbesar di awal itu adalah SDM-nya gitu. SDM paling susah saya dapat. Jadi di awal-awal itu karena komitmen kita ingin ada industri di sini, sedangkan SDM susah, itu kesulitan pertama kali. Tapi kalau ngomongin material permesinan, kalau ada biaya, ada uang, kita bisa beli. Tapi kalau SDM nggak bisa instan ya. Tapi kita punya cara untuk mensiasati itu. Nah, jadi di awal-awal tahun kita susah cari penjahit, tukang pola, segala macam itu susah. Tapi kita buat inkubasi, exit plan-nya adalah kita buat inkubasi dengan SMK. Mereka kita terima magang 6 bulan, setelah 6 bulan baru kita lihat ada kemampuan nggak untuk kerja. Kalau kemampuan kerja kita ajak bergabung ke tim Ijakrung. Bapak, apakah usaha Ijakrung sekarang bisa dibilang sukses? Sejauh ini masih grafiknya masih naik, karena dalam bisnis itu yang paling berat itu adalah mempertahankan sustainability bisnis paling susah. Karena kalau memulai mungkin konsep semua orang bisa memulai, udah mulai berkurang yang punya keberanian dengan modal macam. Tapi yang bertahan dia memang tidak ada garansi dari teori. Tapi kalau ada yang bilang bisa bertahan di atas 5 tahun, dia mungkin akan jauh jalan. Kalau di atas 10 tahun akan jauh, tapi tidak ada garansi. Kemarin kita lihat fenomena terakhir Tupperware mungkin. Tupperware itu dia collab-nya di umur 70 tahun. Nah, tidak ada yang tahu kan, 70 tahun ternyata collab deh. Nah, tapi udah sejauh itu dia berjalan. Dan kalau dibandingkan dengan brand-brand fashion lain, Ijakrung sudah menuju ke 11 tahun. 11 menuju ke 12 nih. Nah, jadi
secara matis-matisnya kita udah punya segmen market, udah ada market yang kita bidik juga udah tahu existing, popularitas kita udah ada, konsumen. Nah, kita tinggal maintain dan upgrade. Apakah Jakpro sudah pernah dibeli atau digunakan oleh orang luar negeri? Udah, Jakpro tuh orang nomor 1 di Indonesia udah pernah pakai, presiden udah pernah pakai, menteri banyak pakai, gubernur lagi, apalagi gubernur. Orang luar negeri itu banyak. Kemarin terakhir kita ada dapat potensial buyer dari South Africa, Dr. Lee namanya. Mungkin akan jadi potensial buyer kita. Jadi kita akan ekspor rutin ke sana. Karena ini basic culture-nya nggak ada, jadi mungkin mereka selain mungkin nggak dia pakai gitu, kayak ke Perancis tuh nggak dia pakai apa sehari-hari kan karena cuaca dingin apa macam. Mungkin dia pakai di rumah, atau ada juga yang beli kayak konsumen kita dari Jepang tuh dia belinya untuk jadi hiasan atau jadi ala sofa dan segala macam. Menurut Om, apa yang membuat kain tradisional Aceh bisa dikenal hingga ke tingkat internasional? Oke, nah jadi berkaitan dengan wastra tadi, wastra itu nggak bisa di head to head ya. Dia kain Aceh nggak bisa diadu sama kain Afrika, nggak bisa diadu sama kain Papua. Dia punya keunikan masing-masing, punya storytelling masing-masing. Nah, jadi di high end market mereka ingin dengar kisah cerita bagaimana kain ini dibuat, filosofinya, filosofi motif dan segala macam. Dan kita yakin karena Aceh juga bagian dari player penting di dunia, kita bisa bertahan lah. Pemain wastra yang diperhitungkan dia di dunia. Sejak kapan Om mulai mengembangkan? Jadi inspirasinya 2010, kita kembangkan secara resmi itu Maret 2015. Setelah 3 bulan riset, 3 bulan sebelum rilis di Maret itu, bulan 12 itu kita udah mulai riset tentang Jakpro. Apa harapan Om ke depan perkembangan? Jadi harapannya adalah semoga menjadi inspirasi untuk khususnya teman-teman Gen Z, bahwasanya bisnis fashion industry itu masih bisa dilakukan di Aceh. Dan kita masih punya peluang untuk bermain di level nasional. Jadi anak-anak Aceh ini potensinya besar sekali. Mungkin selama ini fashion industry ini dianggap tidak prospektif atau jadi hal baru gitu, karena tidak familiar kan. Jadi fashion designer itu nggak familiar. Jadi harapannya adalah semoga banyak lagi brand-brand ternama yang akan lahir di Aceh yang bisa berbicara di pentas nasional dan internasional. Om, apakah kain sarung ini dibuat sendiri atau dikirim dari luar kemudian itu dimodif? Oke, nah jadi kita ingin ada bisnis hulu hilir. Kita ingin ada bisnis produksinya dari kapas atau sutra, kemudian kita hani, benang, kemudian kita tenun, kemudian jadi produk. Tapi untuk saat ini kita belum bisa hulu hilir karena kita belum ada peternakan ulat sutra, belum ada kebun kapas. Tapi yang paling mendekati itu kita masih mengimpor benang dari luar Aceh, kemudian kita tenun, tidak lihat proses tenunnya. Kita membuat kain, kita sudah mulai membuat kain, tapi ada beberapa yang kain reguler kita datangkan kain dari luar, kemudian kita potong, jahit, motif, baru kita jual lagi. Apa pesan Om untuk anak-anak agar mau mencintai dan melestarikan kain tradisional daerah? Jadi salah satu item penting dari peradaban itu adalah kain atau sandang kan. Nah jadi peradaban atau manusia itu bisa diidentifikasi salah satu dari kain. Jadi Aceh itu sudah bukan baru lahir di tahun 2020 gitu. Aceh itu sudah ratusan tahun lahirnya. Kita punya kain-kain tradisional itu. Kita punya identitas yang kuat, kita punya filosofi, kita pernah menjadi pemain dunia gitu kan di bahari, di bisnis dan segala macam. Dan kalau menurut saya itu salah satu potensi bisnis yang bisa memakmurkan. Nah, apalagi di tangan teman-teman Gen Z ini, mereka sudah pandai sekali untuk teknologi. Mungkin di tangan mereka akan lahir kain-kain atau fashion yang mungkin yang lebih modern, tapi tanpa melupakan identitas kita ini Aceh gitu. Terima kasih Om atas kesempatannya dan sharing ilmunya terkait Jakpro. Kami sangat senang hari ini bisa berbincang dengan Om. Semoga ilmu yang Om berikan
kepada kami bermanfaat. Amin. Dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi